Tiba-tiba Hae-in teringat 4 tahun yang lalu di mana saat itu Hyun-woo mengajaknya ke kampung halamannya dan memperlihatkan kebunnya di sana, kemudian mengajak ke toko ibunya, namun saat itu ibunya tidak ada dan menyuruh Hae-in untuk mengambil es lilin yang dia mau. Namun Hae-in yang tidak pernah memakannya tentu saja hanya diam saja dan membuat Hyun-woo memilihkan rasa stroberi untuknya. Saat memakannya Hae-in terkejut karena rasanya enak dan memberitahu baru pertama kali memakannya. Mendengar itu Hyun-woo terkejut dan bertanya apa ibunya tidak pernah membelikannya waktu kecil. Hyun-woo merasa iba dan mengira Hae-in miskin dan sudah tahu dari baju yang berlubang dipakainya. Saat itu Hae-in ingin menjelaskan kalau desainnya dari Eropa dan tidak semiskin itu. Namun Hyun-woo memberitahu kalau dirinya menabung 2 juta dan jika keluarganya berhutang pun, dirinya tidak peduli bahkan jika ada yang lebih buruk. Dirinya akan selalu ada di sisinya. 내가 같이 있을 거니까. 신이랑. 왜 하필 이때가 Hae-in bertanya kenapa ingatan ini tiba-tiba muncul dan beranggapan jika dirinya mati sekarang. Hyun-woo orang terakhir yang dipikirkannya. Hyun-woo bertanya apa dirinya baik-baik saja. Engsung juga datang dan bertanya apa dirinya terluka. Hyun-woo menyuruh untuk membereskannya karena Hae-in terkejut dan harus istirahat dengan langsung menggandeng tangannya pergi dari sana. Saat berjalan bersama, Hae-in berpikir akan mati tadi. Tiba-tiba saat berjalan kaki Hae-in terkilir dan membuat Hyun-woo langsung menggendongnya. Hyun-woo bertanya apa bersikap dramatis lagi. Hae-in merasa ya kalau di hari lain, namun sekarang kakinya terluka dan Hae-in mengira beralasan. Saat Suchol ingin membakar kayu, malah menyemburkan asapnya saja dan beralasan kayunya lembab, namun Beom-jun memberitahu kalau Hyun-woo tidak pernah memilih kayu dan membuat Suchol tidak mau dibandingkan dengannya karena dia hidup di pedalaman dan sudah berpengalaman. Saat Beom-jun bertanya di mana Hyun-woo, Beom-ja melihat dari kejauhan Hyun-woo yang sedang menggendong Hae-in, begitupun dengan Suchol dan langsung membuat mereka terkejut. Kemudian Suchol datang dan memberitahu ibunya bahwa Hae-in sedang terluka karena bertemu babi hutan saat berburu. Mendengar itu ibunya langsung bergegas melihatnya. Sementara itu Hae-in memberitahu dirinya tidak apa-apa dan Beom-ja mengaku beruntung Hyun-woo menyelamatkannya. Menurut Beom-jun sulit untuk menembak babi hutan karena mempunyai kulit yang tebal, jadi harus punya naluri. Mendengar itu Suchol beranggapan ayahnya baru saja memujinya dan merasa selama ini dia berpura-pura. Hae-in memberitahu kalau Hyun-woo sebenarnya marinir di pasukan penjaga khusus dan ahli menembak. Melihat Suchol terkejut Hae-in merasa akhirnya dirinya paham betapa bodohnya dirinya ingin mengajarinya menembak, dan satu hal yang pasti dirinya tidak akan ada di sini jika dia ragu sedikitpun. Beom-ja menggodanya kalau dirinya wanita beruntung dan sudah tahu karena lengan berototnya dan belajar tidak hanya setahun. Saat Beom-jun bertanya bagaimana dirinya tahu, Beom-ja mengaku saat di penjara dia memberikan kesepakatan dengan lengan berototnya dan mengaku saat itu hatinya berdebar-debar. 야, Hyun-woo masih di hutan dengan menelepon Kim Yang-ki. Dia merasa Hyun-woo membuat keputusan singkat dan kadang membuatnya takjub. Hyun-woo mengaku saat itu tidak berpikir dan hanya naluri. Kim Yang-ki menyuruh jangan membiarkannya mati agar mereka bisa merevisi wasiatnya. Kemudian Hyun-woo mengetahui pagar yang baru dibobol. Saat makan bersama ayahnya bertanya di mana Hae-in, ibunya memberitahu kalau dia minum obat dan tidur. Seolhe beranggapan dia masih terkejut. Hyun-woo mengaku sudah memeriksa jalurnya dan tidak percaya karena pagarnya baru dibobol dan yakin kalau babi hutan yang terluka itu masuk lewat lubang itu. Seolhe merasa itu jalur yang dilalui ketua Hong. Mendengar itu Beom-ja beranggapan seseorang sengaja memancing babi hutan itu untuk melukainya. Grace mengaku akan memeriksa kamera pengawas, namun Mendae mengaku akan memeriksanya sendiri. Kemudian Mendae menyuruh semua makan. Mertuanya mengambilkan daging untuk Hyun-woo dan membuatnya terkejut. Bahkan saat mau mengambil makanan di depan, Beom-jun menyalahkan koki karena Hyun-woo suka dipanggang. Namun Hyun-woo mengaku kalau dirinya juga suka ini.
Kemudian Mendae memanggil seorang pria yang membawa anjing dan merasa anjingnya tampan, namun pria itu memberitahu kalau anjing ini bukan hanya tampan, namun anjingnya sudah menyelamatkan putranya saat rumahnya terbakar. Saat itu anjing ini membangunkan putranya dan menyeretnya keluar. Mendengar itu Mendae beranggapan anjing ini setia dan bertanya apa anjing ini dijual. Pria itu memberitahu kalau anjing ini sudah dianggap keluarga. Eng Seong pergi ke rumah pria itu dengan menawarkan akan memberinya 100 juta, asalkan memberikan anjing itu. Namun pria itu memberitahu kalau dia tidak punya silsilah. Mendengar itu Eng Seong mengaku tidak apa-apa dan memberitahu harganya akan turun seiring berjalannya waktu dengan melihat jam tangannya. 이제 8천입니다. Akhirnya pria itu melepasnya asalkan dirinya memberikan 100 juta itu. Saat melihat Hyun Woo duduk di kursi, Su Chol menebak dan tahu kalau sebenarnya Hyun Woo takut tidur sekamar dengan Hae-in. Mendengar itu Hyun Woo tertawa. Hyun Woo beranggapan itu tidak masuk akal karena Hae-in adalah istrinya, jadi kenapa dirinya harus takut. Saat Hyun Woo mau ke kamar, Su Chol memberitahu bukan di sana, tapi di lantai atas. Hyun Woo masuk dengan mengendap-endap agar tidak menghasilkan suara, bahkan tidak melepas bajunya, dan saat membuka selimutnya, Hae-in bertanya kenapa dirinya lama sekali. Melihat Hae-in belum tidur, Hyun Woo bertanya. Hae-in mengaku terbangun dan bertanya kenapa dirinya baru datang. Hyun Woo mengaku Su Chol mengajaknya bicara dan membuat Hae-in terbangun kenapa dirinya mengajak ngobrol selarut ini. 내 미친. Hae-in meminta Hyun Woo untuk membuka bajunya karena beralasan jarinya terkilir, jadi sakit untuk membuka kancingnya. 여기 뒤에. 여기. Saat Hyun Woo membuka dua kancingnya dengan pelan-pelan, tiba-tiba Hae-in menyuruhnya berhenti karena dirinya bisa melakukan sisanya. 됐어? 이 정도면. Kemudian Hae-in bertanya kenapa dirinya tidak buka baju dan mandi. Mendengar itu Hyun Woo langsung mandi. Hae-in teringat saat Hyun Woo menolongnya saat diserang babi hutan. Hae-in berbicara sendiri jangan terlalu mengagungkannya karena dia tidak setampan itu. Namun saat Hyun Woo selesai mandi dan keluar hanya dengan memakai handuk, Hae-in tercengang. Hyun Woo beralasan kalau dirinya tidak bisa menemukan jubah mandi. Kemudian Hae-in langsung masuk ke kamar mandi dan merasa dirinya tercengang dan beranggapan apa dia berpikir dirinya seksi. Tiba-tiba Hyun Woo masuk ke dalam dan membuat Hae-in bertanya dirinya mau apa. 왜 어쩌라고? Hyun Woo memberitahu di lantai banyak air dan Hae-in pasti tidak suka, jadi akan mengelapnya. Namun Hae-in merasa itu tidak perlu dan menyuruh mengeringkan rambutnya. Hae-in beranggapan Hyun Woo tadi tidak mengeringkan rambut karena bercermin dan mengira dirinya mirip seperti Leonardo DiCaprio muda. 그런 생각을 하면서 일부러 머리를 안. 뭔 소리야? Saat tengah malam Hae-in membuka matanya dan bertanya apa dirinya sudah tidur, Hyun Woo ternyata juga belum tidur dan beranggapan kasurnya kecil. Hae-in mengingatkan kalau mereka pernah tidur bersama di kasur untuk satu orang, dan saat Hyun Woo bertanya kapan, Hae-in langsung mengingatkan saat pertama kali dirinya ke kampung halamannya. Saat itu Hyun Woo menyuruh Hae-in menginap di sana karena sudah larut, jadi berbahaya mengemudi di malam hari. Hyun Woo menyuruh tidur di kamarnya sementara dirinya di sebelah. Namun Hyun Woo saat itu mengetuk jendela kamarnya dan memberitahu kalau bulan saat itu cantik, jadi ingin mengajaknya melihat bersama, tapi Hae-in malah menyuruhnya untuk masuk jika dirinya mau dan mereka melihat bulan bersama di kamar. Sampai akhirnya mereka tidur bersama sampai pagi. Hyun Woo bertanya bagaimana kita tidur di kasur itu. Hae-in mengaku saat itu kita berpelukan. Kemudian Hae-in bertanya apa dirinya tetap ingin berpelukan walaupun kasurnya tidak kecil. Mendengar itu Hyun Woo langsung menoleh ke belakang dan Hae-in sudah menatapnya. Hae-in mengaku hanya bercanda dan menyuruhnya jangan takut dan Hae-in langsung membelakanginya lagi. Keesokan harinya Eng Seong melihat pemilik anjing berada di sana dan bertanya sedang apa di sini. Pria itu mengaku tidak berpikir jernih semalam, jadi kesini ingin mengembalikan ini dengan memberikan cek uangnya. Pria itu mengaku anjing itu sudah seperti keluarganya dan membuatnya tidak bisa tidur semalam dan merasa bersalah karena anjing ini sudah menolong putranya. Eng Seong mengaku akan menerimanya, namun tiba-tiba Eng Seong membidik anjing itu dan beranggapan dirinya merasa bersalah menjualnya. Jadi lebih baik dibunuh saja. Tiba-tiba Hyun Woo datang dan bertanya apa yang akan dilakukannya.
Hyun Woo merasa uangnya sudah dikembalikan dan Eng Seong sudah menerimanya, jadi kesepakatan sudah selesai dan dirinya mengaku akan menjadi saksinya dengan menyuruh mereka pergi mengambil anjingnya. Eng Seong bertanya kenapa tidak boleh. Hyun Woo beranggapan dirinya juga pasti mendengarnya kalau mereka sayang anjingnya dan menganggapnya sebagai keluarga. Mendengar itu Eng Seong merasa dirinya boleh membunuh anjing yang tersesat dan terlantar dan langsung meninggalkannya. Sementara itu ketua dan yang lainnya memeriksa kamera pengawas. Setelah beberapa waktu muncul seorang memakai mobil dan berhenti di sana dan buat Mendae menyuruh berhenti. Saat Beom Jun bertanya dia siapa karena tidak jelas dan hanya melihat punggungnya, Mendae memberitahu kalau itu adiknya dan membuat Mendae mengajak pulang karena sudah kacau. 짐 싸. Sementara itu pemilik anjing itu bertanya ke istrinya apa mengingat bocah itu dan kejadiannya sudah 20 tahun yang lalu, insiden anjing gembala Jerman mati di pabrik bir yang ternyata pembunuhnya anak kecil. Istrinya lalu ingat dan dia sangat pintar dan mendapat beasiswa. Suaminya menyuruh mengingat apa yang dikatakannya ke polisi. Saat itu polisi bertanya kenapa dirinya membunuh anjing berharga. Bahkan pemilik anjing yang mati itu terlihat marah padanya. Bocah itu bertanya apa yang membuat anjing itu berbeda dan beranggapan kalau dirinya boleh membunuh anjing biasa. Menurut istrinya menyeramkan melihat bocah mengatakan berkata seperti itu. Suaminya bertanya bukankah dia mirip? Hae-in mendapat pesan dari laboratorium yang memproduksi obatnya, namun laboratorium itu meminta maaf karena tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Setelah membaca pesan itu Hae-in merasa dirinya akan mati dengan sia-sia. Hae-in melihat koleksinya karena mempunyai baju edisi terbatas yang belum dipakainya dan dirinya belum mengunjungi pulau yang dibelinya. Dirinya juga mempunyai barang yang dibelinya dari seniman, namun dirinya harus mati sia-sia. Hae-in melihat Hyun Woo yang sedang tidur dan merasa Hyun Woo juga akan sangat sia-sia. Keesokan harinya di tempat kerja saat melihat Hyun Woo bekerja, Hae-in terpana dan membuatnya terus melihatnya. 혹시 잊었던 머리를 털어 마주했었어 If you stay. Hae-in bertanya ke sekretaris apa ada wanita yang melihat suaminya setelah menikah 3 tahun hatinya masih berdebar-debar. Sekretaris beranggapan wanita itu pasti sakit dan bertanya apa mengenal wanita itu. Hae-in spontan memberitahu kalau wanita itu temannya. Hae-in memberitahu kalau wanita itu ingin memeluknya karena merasa kasihan padanya dan tidak ingin membiarkan dia berkeliaran di luar. Mendengar itu sekretaris menyarankan untuk memeriksanya ke dokter karena mungkin otaknya bermasalah. 뇌CT를 꼭 찍어보러 가세요. Hae-in sekali lagi pergi ke dokter untuk menanyakan belakangan ini dirinya merasa simpati pada orang lain karena sebelumnya dirinya tidak pernah begini dan selalu tidak berperasaan, jadi itu aneh. Hae-in menceritakan di tempat kerja menjadi berperasaan dan sensitif kepada orang lain karena dirinya tidak pernah peduli. Hae-in juga mengaku berdebar saat melihat suaminya dan yakin otaknya tidak berfungsi dengan baik dan bertanya apa ini gejala dari penyakitnya. Menurut dokter banyak pasien yang sakit parah mengalami perubahan seperti itu, mereka menyadari hal-hal yang tidak disadari jika tak sekarat. Mendengar itu Hae-in berspekulasi dokter menyiratkan dirinya berubah karena kematian, dirinya akan mati. Namun Hae-in merasa dokternya salah karena dirinya sudah hampir mati berulang kali, namun keberuntungan ajaibnya menyelamatkannya. Hyun Woo dan Beom Jun pergi ke rumah adiknya, Beom Seok dan bertanya langsung dan adiknya langsung berbicara dengan nada tinggi dan mengaku kalau dirinya memang ke sana karena ayahnya di sana. Beom Jun bertanya kenapa pergi tanpa menemuinya dan membuat adiknya beranggapan mencurigainya. Beom Jun memberitahu pagar dibuka paksa dan ada umpan di dekatnya. Lalu babi hutan yang ditembak menyerang Hae-in dan putrinya hampir mati, jadi menyuruh mengatakan yang sejujurnya karena ini peringatan terakhir. Beom Seok merasa Beom Jun kesal karena Hae-in terlibat, namun kenapa dirinya tidak kesal saat dirinya difitnah dan diusir. Kemudian Beom Seok menjelaskan dirinya yang tidak diperbolehkan bertemu dengan ayahnya oleh Seol-hye dan akhirnya dirinya pulang. Saat bertemu dengan Beom Jun, Seol-hye memberitahu bahwa ketua sudah tidur dan saat hendak pergi, Beom Jun bertanya kepada Seol-hye apakah Beom Seok datang ke tempat berburu. Mendengar itu Seol-hye membantahnya dan membuat Beom Jun sedikit merasa bingung. Seon Hwa bertanya tentang orang seperti apa Eng Seong kepada Grace. Mendengar itu Grace mengaku akan menyelidikinya diam-diam. 잘못되면 진짜 아버님 눈밖에 난다고. Grace sedang mengikuti Eng Seong, namun saat sampai di kamar hotel, Grace ketahuan dan membuatnya sangat terkejut.
Grace mengaku bahwa dirinya disuruh oleh Seon Hwa untuk menyelidikinya. Grace juga memberitahu bahwa dirinya ingin membuat Hae-in dan Hyun-woo berpisah. 산 거죠. Terlihat Hyun-woo sedang makan bersama teman kantornya. Hyun-woo bercerita bahwa dirinya sekarang diperlakukan berbeda oleh keluarga Hae-in setelah menyelamatkan Hae-in dari serangan babi hutan. Di tempat latihan Baek Do-kwon kehilangan salah satu muridnya karena muridnya ingin pindah dan belajar taekwondo. Baek Do-kwon berusaha keras untuk membujuk agar muridnya tetap berada di sekolah tinju, namun akhirnya tetap tidak berhasil dan itu membuat Baek Do-kwon menjadi kecewa. Kemudian Baek Mi-seon datang dan memberitahu bahwa dirinya menutup salonnya. Tiba-tiba Mi-seon mempunyai ide untuk mengajak Baek Do-kwon ke Seoul untuk menemui Hae-in supaya Hae-in dan Hyun-woo tidak bercerai. Baek Do-kwon dan Baek Mi-seon sampai di kantor Hae-in, tapi saat di resepsionis, mereka tidak bisa langsung bertemu dengan Hae-in karena harus membuat janji terlebih dahulu. Mendengar itu Mi-seon memberitahu kepada resepsionis bahwa dirinya adalah keluarga Hae-in. Tiba-tiba Hae-in lewat dan melihat kedua kakak iparnya dan langsung menghampirinya dan mengajaknya berbicara di atas. 잠깐 올라갔어. Kedua kakak Hyun-woo terus bicara omong kosong, dan saat mereka ingin memberitahu alasan datang menemuinya, sekretaris Na datang dan memberitahu kalau ini sudah terlambat waktunya rapat dengan Pak Herman. Alhasil Hae-in terpaksa meninggalkan kedua kakak iparnya. Saat hendak pergi, Hae-in memberitahu bahwa dirinya akan segera mengunjungi mertuanya yang ada di desa. 그럴래? Saat di mobil, sekretaris Na bertanya kepada Hae-in mengapa kakak iparnya berkunjung. Hae-in beranggapan karena dirinya tidak datang saat ayah mertuanya berulang tahun yang ke-60 tahun. 뭔 소리야 그게? Saat Hae-in tiba di tempat rapat, Hae-in terkejut karena Pak Herman tidak ada, tapi justru Yoon Eun-seong yang ada di sana. Kemudian Yoon Eun-seong memberitahu bahwa putri Pak Herman terjatuh, maka dari itu Pak Herman tidak dapat menghadiri rapat ini. Mendengar itu Hae-in sangat kecewa. Saat Hyun-woo tiba di kantor, temannya memberitahu bahwa Hae-in sedang rapat bersama Yoon Eun-sung malam ini. Kemudian bawahan Hyun-woo juga memberitahu bahwa saudaranya yang dari desa tadi mengunjungi Hae-in di kantor. Mendengar itu Hyun-woo sangat terkejut. Saat Baek Mi-seon hendak mengirim pesan kepada Hae-in, tiba-tiba Hyun-woo menelepon dan membuat Baek Mi-seon sangat terkejut. Hyun-woo memberitahu Mi-seon bahwa Hae-in tidak pernah tahu kalau dirinya ingin bercerai dengannya. Mendengar itu Baek Mi-seon sangat khawatir karena telah mengirim pesan kepada Hae-in tentang perceraian dirinya dan Hyun-woo. Saat Hyun-woo menelepon Hae-in, Yoon Eun-seong mengambil ponselnya dan mematikan panggilannya, kemudian mematikan ponselnya. Hyun-woo terburu-buru masuk ke dalam kamar untuk mencari Hae-in, namun Hae-in tidak ada. Yoon Eun-seong berbicara buruk tentang Hyun-woo di depan Hae-in, namun Hae-in membelanya dan mengaku Hyun-woo adalah suami yang baik. 너 있는구나. 믿어. Hyun-woo masih mencoba menghubungi Hae-in, tetapi tetap tidak bisa. Akhirnya Hyun-woo memutuskan untuk menunggu Hae-in di luar. Akhirnya Hae-in pulang dalam keadaan mabuk dan tertidur. Hae-in juga diantar oleh Yoon Eun-seong. Hyun-woo sangat marah karena Yoon Eun-seong membuat Hae-in mabuk. Mendengar itu Hae-in terbangun. Hyun-woo sangat kesal ketika Yoon Eun-seong memberitahu bahwa malam ini Hae-in minum berdua dengannya. 그러니까 꼭 문 앞까지 모시다 드리시니 가세요. Pada saat mabuk, Hae-in mengatakan bahwa dirinya akan membunuh siapa saja yang mencoba untuk mengkhianatinya dan itu membuat Hyun-woo sedikit ketakutan. Pada saat Hae-in mabuk, Hyun-woo mencoba mencari kesempatan untuk melihat ponsel Hae-in. 들어가자. Saat melihat Hae-in memegang ponselnya, Hyun-woo khawatir apabila Hae-in melihat pesan yang dikirim oleh kakaknya tadi. Kemudian Hyun-woo berlari menghampiri dan memegang tangan Hae-in dan membuat ponsel yang dipegang Hae-in terjatuh. Hyun-woo mencoba melepaskan pegangan tangannya dan mencoba menjauh dari Hae-in, namun Hae-in malah menarik tangan Hyun-woo dan langsung menciumnya. Adegan kembali 3 tahun lalu di Istana Sanssouci Potsdam, Jerman. Saat Hyun-woo dan Hae-in pergi berbulan madu, Hyun-woo dan Hae-in terlihat sangat bahagia berjalan berdua bergandengan tangan.